Sejarah Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku mau menceritakan sedikit sejarah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikannya Wanua di daerah yang sekarang dikenal Kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dilindungi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai, rawa, dan juga air hujan. Berkemungkinan karena kondisi inilah nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang. Dalam bahasa Melayu, pa atau pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membekak karena lama direndam air, menurut Kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Selain kondisi alam, letak strategis kota ini yang berada dalam suatu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan daerah. Yang pertama, Tanah Tinggi Sumatera bagian barat, yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Yang kedua, daerah kaki bukit atau Piedmont pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah. Yang ketiga, daerah pesisir timur laut. Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan community dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk terlebih dahulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor inilah yang membuat Palembang menjadi ibu kota Sriwijaya. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman Madia sebagai kesultanan yang disegani di kawasan Nusantara. Sriwijaya juga memiliki bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya. Pada waktu pembentukannya dikenal sebagai Fort Polity. Fort Polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi. Setelah mengalami kejayaan abad ke-7 dan 9, maka kurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini karena persaingan di kerajaan Jawa, pertempuran dengan kerajaan Chula dari India, dan terakhir kesatuan ini tak terelakkan setelah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun wisata-wisata yang ada di Palembang yang bersejarah, yang pertama ada Masjid Agung. Nama lain Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I yang disebut sebagai masjid terbesar di Palembang. Yang menariknya, masjid ini memiliki arsitektur yang dipengaruhi tiga budaya. Yang pertama di Indonesia, Cina, dan Eropa. Yang kedua, Jembatan Ampera, sebuah jembatan penghubung antar daerah seberang Ulu dan Ilir yang dibangun tahun 1962 dengan panjang sekitar 50 meter. Kamu bisa menikmati pemandangan dari tempat ini, ditambah keindahan Sungai Musi. Yang ketiga ada Benteng Kuto Besar, menjadi destinasi wisata bersejarah di Sumatera Selatan. Yang keempat ada Masjid Cengho, lokasinya berada di Jakabaring dan bisa menampung sekitar 600 jamaah. Masjid ini memiliki dua lantai yang dipadukan unsur ara dan budaya lokal Palembang. Ada juga makanan khas kota Palembang. Ada apa aja? Yang pertama ada pempek, yang kedua ada kempelang, yang ketiga ada tekwan, yang keempat ada model, dan yang kelima ada laksan, dan keenam ada pindang patin. Jadi kalian bisa mampir ke kota Palembang untuk berwisata, melihat tempat-tempat bersejarah dan juga makanan khas kota Palembang. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Ini sebagian kecil dari sejarah kota Palembang yang saya jelaskan. Masih banyak sejarah yang lainnya, kalian bisa cek sendiri. So, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.